بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita selesaikan hadis yang keempat dan kita masuk pada hadis yang kelima di Arba'in An-Nawawi. Ada yang membaca hadis? An Abi Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Keempat, An Abi Rahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu alaihi malak summa yursalu alaihi malak fayangfahu fi ruha wa yu'maru bi arba'a bi kalimat Fayu'maru bi arba'a kalimat Fayu'maru arba'i kalimatin Bikatsbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakilun ala au syahid Fawallahi alladzi la ilaha illa khairun Fayu'maru inna ahadakum bi amalin ahlil jannah hatta yakunu ma bainaha wa bainaha ila zira'un fayasbihu alaihi kitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayasbuluha wa inna ahadakum fayamalu bi amalin ahlil nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik, ahsan. Ada lagi? An Abi Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u qatlu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursilu ilaihi al-malaku fayanfuhu fi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimati bi rizqi wa yu'maru bi arba'i kalimati bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Dalam cetakan yang lain mungkin ada sakiyin ya. Ada sakiyin wa sa'idin. Tapi kebanyakan riwayat dengan di dhammah. Wasaqiyun wasa'id sebelumnya apa? Di rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Sebelumnya kasrah. Tapi di ini
Wasaqiyun atau sa'idun di rafa'. Terus wasaqiyun au sa'iyun. Fawallahu lahu wallahi alladhi la ilaha khairuhu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dirah. Fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Wa ya'malu bi amali ahlil wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nari hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dirah. Fayu'malu alaihi alkitab fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahlil nar ahlil jannah fayadkhulaha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Satu lagi ada yang baca dan mentorkan. Hadis pertama sudah semua ya. Terus kedua dan apa hadis kedua? Korban Nawawi ini kuncinya hadis kedua. Kalau hadis kedua hafal, kesananya pendek semua. Baik. Ada? Enggak ada. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an ummil mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Hadis yang kelima, Al-Imam Nawawi meriwayatkan atau membawakan dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Siapanya Rasulullah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau disebut Ummul Mukminin kenapa? Nah, beliau disebut Ummul Mukminin. Ibundanya kaum mukminin. Apakah antum ibunya dari beliau? Kenapa disebut ibunda kaum mukminin? Ummul Mukminin. Yang pernah dengar? Kenapa? Kenapa begitu? Sudah kita lalui di Lum'atul I'tiqad. Karena beliau termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Ummul Mukminin. Ya. Itu semua, seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berapa? Berapa? Syamsuri istri Nabi. Ada berapa? Ada 9. Baik. Dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 9, mereka semua disebut Ummul Mukminin. Bukan hanya saja Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi yang terkategorikan beliau-beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi,
di masa hidupnya, ya, maka teranggap sebagai ummul mukminin. Kecuali yang dicerai di masa hidupnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dirujuk, tidak kembali, maka tidak disebut ummul mukminin meskipun pernah dinikahi. Adapun Sofiyah bintu Umar sempat dicerai tetapi dirujuk lagi, maka beliau tetap dipanggil sebagai ummul mukminin. Adapun seperti Umaymah ataupun yang lainnya yang sempat dinikahi Rasulullah SAW tetapi dicerai, maka tidak berhak untuk dikatakan sebagai ummul mukminin. Ya, sehingga tidak boleh untuk putri-putri kita dikunyahi dengan ummul mukminin. Ya, antum punya anak perempuan atau bahkan istri, jangan dikunyahi dengan ummul mukminin, karena itu adalah sebagai kunyah bagi para isi-isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai julukan tentunya. Adapun kunyah aslinya Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu Ummi Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Itu kunyah aslinya. Apa yang sering kita lalui faedah tentang bolehnya nama kunyah, bahkan dianjurkan ya untuk kita memiliki nama kunyah. Oleh karena itu Umar radhiyallahu taala anhu sabiqu bil kunyati, segerakan untuk menamai dengan nama kunyah sebelum didahului oleh laqab, julukan yang jelek. Sebelum didahului oleh julukan yang jelek. Dan nama kunyah tidak disyaratkan dia harus nikah atau tidak harus disyaratkan dia harus memiliki anak. Tidak. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tidak memiliki anak. Ya, sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dianugerahi anak. Tetapi beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Mana si Abdullahnya? Enggak ada. Tanya. Maka itu boleh. Bahkan dianjurkan. Tanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam suatu hadisnya, takannu bi kunyati wa la tasammu bismi. Takannu bi kunyati wa la tasammu bismi. Berkunyahlah kalian dengan kunyahku. Siapa kunyah Nabi? Atau semangat terbalik di sini. Tasammu bismi wa la takannu bi kunyati. Jadikanlah nama dengan namaku, atau pakaikanlah nama dengan namaku Muhammad, dan jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Siapa kunyah Nabi? Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada umatnya untuk memakai namanya. Artinya ketika ada salah seorang laki-laki di antara kita, anak ya, ataupun saudara ataupun yang lainnya, maka boleh untuk dia memakai nama Muhammad. Tanya. Tapi yang dilarang kata Rasul, wala takannu bi kunyati. Dan jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Jangan memakai kunyah Abul Qasim. Tanya. Sehingga mafhumnya hadis ini, kalau Rasulullah SAW hanya melarang kunyah itu Abul Qasim saja, yang lainnya apa? Dianjurkan. Selain ini apa? Dianjurkan. Tanya. Jangan sampai antum Abu Fulan, saya belum Abu. Kalau ditanya antum Abu siapa? Saya belum Abu katanya. Belum bapak atau belum apa pemahamannya. Ya, jadi tidak mengapa meskipun belum menikah, masih bujangan, bahkan masih kecil sekalipun apa boleh. Ya, masih kecil sekalipun.
Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Ya Aba Umair yang masih kecil main burung. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aba Umair. Ya, dengan kunyahnya, bukan dengan namanya. Itu sebagian para ulama ada berselisih, ada yang menganggap mutlak tidak boleh memakai kunyah Abul Qasim, adapun yang lainnya silahkan mau Abu siapa. Baik. Ya, asal jangan sampai Abu Jandal apanya. Ya. Ataupun yang lainnya dari orang-orang yang jelek. Baik. Terkadang apa? Nama tersebut baik tapi dipakai oleh orang-orang yang jelek. Ya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar Masya Allah kunyahnya siapa? Abu Bakar kunyahnya siapa? Hah? Abu Bakar kunyahnya siapa? Hah? Kunyahnya? Pernah dengar nggak tuh? Ada yang memakai kunyah Abu Bakar? Hah? Utsman. Abu siapa? Pernah dengar sahabat yang dikunyahi Abu Bakar memakai kunyah? Khalifah yang pertama, iya kan? Khalifah yang pertama Abu Bakar, Abdullah bin Utsman, tapi kunyahnya apa? Abu Bakrin Siddiq. Bagus sih kunyahnya Khalifah yang pertama setelah Rasulullah. Ya, tapi dipakai oleh apa? Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya, dipakai oleh orang yang jelek. Masalahnya Masya Allah sebagai kunyah-kunyah yang bagus, yang baik. Seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagai zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa habibatuhu, dan kesayangannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan inna fadla Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irit ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh para wanita seperti tharid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Ya, sebagai makanan yang terbaik. Baik. Sehingga antum ketahui keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sebagai seorang sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Seorang wanita dari kalangan para sahabat yang lainnya yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga dideretkan dengan para laki-laki, para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT secara langsung yang membela tentang tuduhan orang-orang musyrikin yang mereka menuduh ranjangnya Rasulullah SAW terkotori. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Tapi Allah SWT sendiri yang membersihkannya dari tuduhan-tuduhan tersebut di surat An-Nur. Ya, tentang ayatul ifki, disebut oleh para ulama sebagai ayatul ifki, ayat-ayat yang menuduh atau ayat-ayat bantahan bagi para penuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Sehingga tentunya jauh dari perbuatan yang keji tersebut. Itu hanyalah dituduhkan oleh orang-orang munafikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya. Oleh karena itu dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu di antaranya, tidaklah kami para sahabat mendapati suatu muskilah, suatu permasalahan dalam agama, melainkan kami dapati ilmunya di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena beliau bergaul langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak mendapatkan ilmu dan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang didapati oleh
para sahabat yang lainnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kekhususan, yaitu banyak meriwayatkan dalam permasalahan az-zaujiyah, permasalahan rumah tangga yang sangat intern, ya, yang sangat fatal. Maka kita akan mampu mempelajarinya melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari hubungan suami istri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau radhiyallahu taala anha dan istri-istrinya yang lainnya. Ya, sehingga syariat itu sampai kepada kita. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang dia mengada-adakan perkara yang baru fi amrina, dalam urusan kami, ai fi dinina, urusan kami di sini adalah fi dinina, dalam agama kami. Ya, urusan di sini maksudnya adalah ad-din, agama. Ma laisa minhu, yang tidak ada contoh dari agama tersebut. Ya, dia mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada contoh dari agama tersebut, fa huwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Ini bahaya orang-orang yang mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, contoh minhu ay min amrina, contoh dari agama kami, enggak ada tuntunannya. Dari tuntunan kami, tuntunan Rasul, dari agama kami, agama Rasul, dari syariat kami, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tertolak. Hal itu tertolak. Dan yang tertolak bukan hanya orangnya saja, demikian pula amalannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun dalam riwayat Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan tersendiri dengan lafaz yang berbeda, yaitu lafaznya man amila amalan, barang siapa yang dia melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang perbuatan tersebut tidak ada pada perkara kami, jalan kami, syariat kami, agama kami. Perkara tersebut yang diamalkan enggak ada pada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Rasulullah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. Sehingga di sini menerangkan kepada kita tentang bahayanya bid'ah, kata ulama. Bahayanya bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama. Fi amrina, fi dinina. Sehingga mafhumnya perkara-perkara baru dalam dunia tidak masuk dalam hadis ini. Ya, tidak masuk dalam hadis ini, karena hadis ini menerangkan yaitu perkara-perkara yang baru dalam agama. Tidak ada pada perkara yang telah diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hal itu tertolak. Adapun dalam perkara dunia, datang perkara baru yang hal itu tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum ditemukan, maka hal itu bukan termasuk bid'ah dalam agama, tapi dalam dunia. Dan hal itu dibolehkan karena Rasul menyatakan dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan ini sudah kita bahas ya, ketika Rasulullah SAW lewat ke para sahabat dari kalangan Madinah dan mereka sedang mengawinkan kembang kurma ya, supaya bagus dikawinkan, karena itu kebiasaan mereka. Ya, ketika kembang kurma dikawinkan dalam musimnya akan menghasilkan buah kurma yang bagus. Maka Rasulullah lewat seraya mengatakan, jikalau seandainya kalian tidak usah capek-capek mengawinkannya. Kenapa? Karena Masya Allah, mengawinkan kembang kurma ini bukan perbuatan enteng, ya, bukan perbuatan yang kecil. Tapi dia harus manja dan sebagainya.
Ya, untuk tahu pohon kurma tidak seperti pohon kelapa, lebih banyak yang tajam-tajamnya. Sehingga ketika Rasulullah melihat kepayahan mereka dalam mengawinkan kembang kurma ini, nggak ada kurma yang segini umpamanya, ya, berdiri langsung tinggi-tinggi. Sehingga jarang orang yang maling kurma karena susah dipanjat, ya, agak susah dipanjatnya, kecuali di atas rumah, ya, manjatnya dari atas rumah. Melihat kepayahan tersebut, kesulitan yang dialami mereka dalam mengawinkannya, kata Rasulullah, jikalau seandainya kalian tidak mengawinkannya, ya, maka tentunya insya Allah akan baik pula. Maka mereka mendengar, para sahabat mendengar masukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka tahu bagaimana untuk beradab bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ya, akhirnya apa? Tidak mengawinkan. Maka tatkala datang musim panen, qadarullah, kurma yang tidak dikawinkan kembang-kembangnya ternyata apa? Tidak menghasilkan buah yang bagus, yang lumayan seperti masa-masa sebelumnya. Maka melihat fenomena seperti ini, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Akhirnya apa? Para sahabat kembali mengawinkan kembang-kembang kurmanya di musim-musim berikutnya. Karena Rasulullah hanya memberi masukan, tetapi ternyata masukannya salah, keliru dalam hal ini, dalam hal dunia. Tapi tidak ada Rasulullah keliru dalam permasalahan akhirat. Ya, dalam permasalahan akhirat tidak ada. Seperti pemahaman Hajuri yang menganggap salah dalam dakwah, ya, dalam metode pengajaran, tidak ada. Dalam masalah akhirat Rasulullah SAW senantiasa ditegur, ya, dan diingatkan oleh Allah SWT ketika memang ada kesalahan. Artinya tidak terus menerus berada di atas kesalahan. Dan juga mafhum dari hadis ini, mafhum, tahu ya mafhum? Tahu nggak mafhum? Kebalikan mafhum itu. Ya, mafhum itu kebalikannya. Kebalikan yang bisa difahami dari suatu konteks kalimat. Ya, seperti apa? Muhammad duduk. Mafhumnya apa berarti? Berarti dia tidak berdiri. Itu namanya mafhum. Mafhum ini sudah dipahami orang Muhammad duduk berarti dia berdiri. Ya. Mafhum ya ikhwah, atau fahim, maksudnya bisa dipahami tidak? Karena sesuatu yang sangat-sangat bisa dipahami. Ya. Tadi kalau Rasulullah SAW mengancam tertolaknya amalan yang baru dalam agama, maka apa? Sesuatu yang bisa dipahami. Kalau bukan perkara agama berarti tidak tertolak. Itu namanya mafhum. Kesimpulan yang bisa ditarik dari konteks tersebut. Kemudian mafhum yang lainnya, kesimpulan yang lainnya dari konteks tersebut menunjukkan barang siapa yang dia beramal sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulnya, didasari dengan akidah yang benar, mengikuti sunnah Rasulnya, maka amal tersebut diterima. Ya. Kenapa? Karena tadi konteksnya, barang siapa yang dia beramal yang baru, yang tidak ada dalam urusan kami, dalam agama kami, maka tertolak. Menunjukkan kalau seseorang beramal sesuai dengan apa yang ada pada agama Rasulullah, tuntunan Rasulullah, ya, ajaran Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut makbulah, diterima. Ya, ini namanya mafhum. Dan bid'ah secara bahasa artinya asyai'ul mukhtara, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru diadakan. Itu disebut bid'ah secara bahasa Arab.
Dan hal itu disebutkan dalam Al-Quran di antaranya di 2 tempat. Kalimat bada'a yang tertulis dari kata ba dan ain. Iya. Bid'ah kan asal katanya apa? Ba dan ain. Di 2 tempat dalam Al-Quran disebutkan secara bahasa artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang pertama. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-117. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di sini dalam kata badi'u dari kata bada'a. Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ardh, yang mencipta pertama kali ya, langit dan bumi. Mencipta pertama kali, tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya langit dan bumi. Tapi Allah yang mencipta pertama kali, yang baru menciptakannya. Itu dari kata badi'. Yang kedua di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Qul ma kuntu bid'an. Ini Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, katakanlah, ma kuntu bid'an, aku bukan sesuatu yang bid'ah. Maksudnya apa? Bukan sesuatu yang baru. Katakan wahai Muhammad, aku adalah bukan sesuatu yang baru, bukan pertama kali datang dari kalangan para rasul. Artinya apa? Datang sebelumnya para rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bukan rasul baru, tetapi sudah didahului oleh rasul-rasul yang lain. Itu nama diambil dari kata bid'an. Secara bahasa. Adapun bid'ah secara syar'i definisinya disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata beliau, al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha at-ta'abbudu lillahi yuqsadu bis-suluki 'alayha al-balaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Itu definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dan kitabnya Al-I'tisam. Beliau masyaallah dari awal sampai akhir membahas tentang perkara bid'ah, kapan munculnya, seperti apa kebid'ahan yang ada, dan sejarah tentang kebid'ahan, mengupas tuntas tentang kebid'ahan. Kata beliau, bid'ah adalah sebagai suatu gambaran, ungkapan tariqatin fid din mukhtara'atin, yaitu suatu jalan, suatu metode, suatu ajaran yang baru di dalam agama. Ya. Suatu ajaran, suatu metode, suatu amalan yang baru dalam agama. Artinya tidak ada contoh dari Rasulnya. Allah mewahyukan kepada Rasulnya tidak ada seperti itu. Seperti apa? Seperti kita lihat, ada enggak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin kue ulang tahun, kemudian memanggil para sahabatnya, ayo kita haul, saya mau mengadakan haul dalam rangka maulidi, memperingatkan hari kelahiran saya. Pernah nggak dengar Rasulullah SAW memperingatkan kelahirannya di masa beliau hidup? Pernah?
Lantas siapa yang mengadakan perayaan kelahiran Nabi SAW? Kalau Rasulnya tidak mengadakan, berbeda dengan anak-anak sekarang ya kan, yang mengadakan dia minta ke orang tuanya, Pak, Ma, pokoknya, tolong dong katanya, peringati kelahiran saya, ini ulang tahun yang kesekian. Tanya, nggak ada, beda coba ada nggak anak seseorang yang diperingati kelahirannya ketika dia sudah mati? Nggak ada kan ya? Kecuali para kiai, kalau kiai meskipun mati masih ada haul. Tapi coba anak-anak atau saudara-saudara antum yang mati masih diperingati nggak kelahirannya? Nggak ada kan ya? Sebagian para ahli cerita mereka mengatakan bahwasanya yang pertama kalinya yaitu mengadakan Salahuddin Al-Ayyubi. Wallahu a'lam cerita itu sahih atau tidak sanadnya. Yang pertama kali mengadakan acara Maulid Nabi. Di zaman siapa dia? Jauh dari kalangan orang-orang sahabat tabi'in tabi'in. Sehingga jika sanadnya itu sahih, kita tahu berarti yang mengadakannya ini orang biasa. Atau karena dia memiliki kedudukan. Tanya. Tidak ada dari ajaran Rasul, umpamanya Rasul sendiri yang peringatkan di masa hidupnya, atau Rasul berwasiat kepada para sahabatnya, nanti kalau aku sudah wafat, tolong kalian kumpul di masjid, peringatkan hari kelahiranku. Tanya. Ya, sehingga yang seperti ini adalah apa? Thariqatun fid din mukhtara'atin. Cara, metode, amalan yang baru di dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya. Kenapa mereka adakan cara yang baru dalam agama padahal tahu Rasulnya ini tidak mengadakannya, tidak melakukannya? Tudahi syar'iyyata, untuk menyerupai syariat. Acara tersebut, ajaran tersebut atau amal tersebut tudahi syariah, dibikin untuk menyerupai syariat. Ya, sehingga baunya apa? Bau agama, baunya nuansa Islam. Karena dibikin seperti itu. Ya, coba kalau di masjid baunya nuansa kafir, nggak mungkin diterima. Ya, sehingga tudahi syariah, dibikin menyerupai agama. Mungkin dengan memakai lafaz-lafaz bagus dari zikir dan yang lainnya. Tidak ada orang yang melarang selawatan. Atau apa benarnya selawat? Tidak ada orang yang melarang selawat, tahlil. Tapi kalau selawatan, tahlilan mungkin, ya kan? Karena kebenaran. Ya kan? Tapi kalau selawat dan tahlil kan benar. Iya enggak? Ya, takbir betul itu. Tahmid betul. Tapi coba kalau dibikin-bikin kan apa? Mobil jadi mobil-mobilan pakai akhiran. Di negeri kita biasanya kalau yang enggak benar itu pakai akhiran. Mobil dengan mobil-mobilan sama enggak? Beda kan? Iya. Sekarang tahlil dengan tahlilan beda enggak? Beda. Tahlil itu kalimat baik, tapi tahlilan sekarang dibikin-bikin. Seperti itu. Kemudian kata Imam Asy-Syatibi, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu. Ditujukan dalam menempuh jalan-jalan tersebut tadi, cara-cara tadi yang baru dalam agama, al-mubalaghatu, untuk berlebih-lebihan fi ta'abbudi lillah subhanahu, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga merasa sedang mengamalkan yang afdal. Kenapa? Karena tujuannya untuk mubalaghah,
berlebihan, melampaui batasan dalam mengamalkannya. Maka ini disebut bid'ah fid din, perkara ajaran tuntunan syariat yang baru dalam agama. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan di surat Asy-Syura, am lakum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah kalian hendak membuat tandingan di sisi Allah dengan kalian membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Tentunya kalian tidak layak dan tidak pantas untuk kita membuat syariat. Siapa kita? Yang membuat syariat hanya Allah, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Sehingga tidak mungkin apa yang datang pada rasulnya ini luput untuk diamalkan. Oleh karena itu, ketika Imam Malik membacakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah taala, man za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyampaikan syariat, tidak menjelaskan syariat kepada kita, maka dengan hal ini dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat dalam syariat. Man za'ama anna din al-Islam yahtaj ila ziyadati wan nuqsan, barang siapa yang dia mengira bahwasanya agama Islam itu butuh penambahan dan pengurangan, faqad za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka dia telah mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat dalam menyampaikan syariat. Kenapa? Karena telah sempurna kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau di sana seseorang mengira Rasulullah SAW belum mengajarkannya kepada kita, belum menyampaikannya, berarti telah memvonis Rasulnya khianat dalam menyampaikan syariat. Na'udzubillah. Sehingga fa'alina bagi kita untuk mencukupkan diri sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam bermuamalah. Tapi seperti apa? Dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, zakat, dalam bertetangga, dalam jual beli, dan yang lainnya dari tuntunan syariat. Tinggal kita kembali dan merujuk pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah akan kita dapatkan jalan keluarnya, caranya, sehingga agama Islam adalah agama yang ringan. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah, ringan. Sampai Masya Allah di suatu kampung ada yang kematian dan orang tersebut apa? Miskin. Orang tersebut miskin. Maka orang ini ketika ada keluarganya yang kematian takut, khawatir. Karena kebiasaannya di kampungnya ini harus mengadakan acara selama 7 hari dan bayarannya 7 juta. Bayarnya ini 7 juta selama 7 hari. Maka si miskin ini apa? Takut dia, nggak bisa lapor ke kepala BPD. Kepala BPD saya nggak bisa, nggak punya uang. Untuk bayarnya, nggak usah mengadain acaranya. Nggak usahnya karena nggak punya uang. Kata kepala BPD nggak apa-apa deh, dikasih setengah harga 3 juta saja. Masih berat sih miskin ini. Kok seperti ini agama? Seperti ini agama. Maka Islam tidak mengajarkan sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan kita, terlebih hal itu di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai timbangan zahir, timbangan nyata perbuatan seseorang benar atau tidaknya. Jadi bisa dilihat dengan kasat mata, ya, benar atau tidaknya perbuatan dia kalau mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran, cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka jikalau sesuai dianggap benar. Itu apa? Secara kasat mata. Ya, adapun batinnya diserahkan pada Allah. Cuman kita secara kasat mata bisa menilai, oh ini amalnya sesuai dengan sunnah Rasul. Tinggal apa? Batinnya. Batinnya sudah ditimbang dengan apa? Hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu sesuai dengan niatnya, itu adalah timbangan batin, urusan dia dengan Allah. Ya, adapun zahir kita bisa melihat pada diri kita atau orang lain ketika sesuai atau tidaknya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sunnah di sini maksudnya ajaran. Ya, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersemangat, ya, dan berupaya untuk meniti jejak Rasulullah SAW dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Subhanallah, alhamdulillah.